Viral unggahan di X, seorang warga negara Indonesia WNI disebut jadi tentara Israel. Nah, jadi guys, apakah kalian tahu nih bahwa ada warga negara Indonesia yang bergabung dengan militer Israel? Lah kok bisa gitu ya? Nah, saat ini di antara para prajurit yang bertempur di Gaza dengan seragam militer Israel, itu ada seseorang yang tercatat sebagai warga negara Indonesia. Nah, secara akal sehat, ini kan nggak masuk akal gitu. Militer pada dasarnya adalah organisasi yang hanya bisa dimasuki oleh warga negaranya sendiri. Nah, warga Amerika ya masuk militer Amerika gitu kan. Warga Indonesia ya jadi TNI gitu kan. Nah, itu hal yang wajar lah. Orang asing yang masuk militer negara lain secara umum adalah hal yang tidak mungkin gitu. Terlebih lagi Indonesia dan Israel ini bahkan tidak memiliki hubungan diplomasi gitu. Nah, paspor Indonesia pun tidak bisa tuh digunakan untuk masuk ke sana. Lalu bagaimana kok bisa gitu seorang warga negara Indonesia menjadi tentara Israel? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini bukan sekedar rumor, guys. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh, buat kalian nih yang belum subscribe, yuk langsung aja subscribe sekarang juga, biar gak ketinggalan informasi-informasi lain yang tentunya akan menambah pengetahuan kita. Ya udah, kalau udah siap, langsung kita bahas kejadiannya. Jadi guys, dokumen resmi Kementerian Pertahanan Israel membuktikan guys, data rahasia yang diperoleh media investigasi Inggris di Classified UK melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi, di antara puluhan ribu nama dalam daftar itu, satu baris yang membuat mata kita tidak percaya, tertulis jelas nama Indonesia. Nah, begitu dokumen ini tersebar, media sosial Indonesia langsung geger guys. Cabut kewarganegaraannya, dasar pengkhianat, kecam penuh katanya. Amarah pun banyak tuh membanjir di media sosial. Tapi guys, justru tidak ada yang bisa menjelaskan nih siapa orang ini sebenarnya dan lewat jalur mana tuh dia bisa masuk dan hukuman apa tuh yang akan dia terima nanti secara hukum gitu kan kalau dia nanti pindah ke Indonesia. Nah, kita akan kupas tuntas nih realitas kasus ini. Nah, jadi pada Februari 2026 lalu, media investigasi Inggris di Classified UK merilis sebuah dokumen mengejutkan. Itulah data personil internal pasukan pertahanan Israel atau IDF. Data ini adalah catatan resmi yang diperoleh langsung dari Kementerian Pertahanan melalui Undang-Undang Kebebasan Informasi dan tidak bisa dibantah. Dokumen itu memuat secara rinci kondisi warga negara ganda yang sedang bertugas di militer Israel. Nah, warga negara Amerika itu berjumlah 1.235 orang. Perancis ada 27 orang. Nah, lanjut dengan Rusia, Jerman gitu. Nah, dari sekian banyak daftar nama-nama tadi, ada di bagian bawah daftar tersebut terdapat satu kewarganegaraan yang membuat mata tidak percaya, yaitu Indonesia gitu guys. Nah, acuan data ini adalah di bulan Maret tahun 2025 lalu. Jika dihitung mundur, WNI ini diperkirakan sudah bertugas di militer Israel sejak 3 hingga 4 tahun lalu. Dan usianya saat itu diperkirakan awal 20 tahunan tuh. Nah, lalu dokumen berbahasa Ibrani, satu kalimat yang menandai akun Kementerian Luar Negeri, ditemukannya orang ini. Unggahan ini membakar seluruh media sosial Indonesia hanya dalam 2 hari. Dan dalam 2 hari itu pula, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi dan media massa pun ramai-ramai memberitakannya. Namun ada satu pertanyaan yang tak seorang pun bisa menjawab guys. Bagaimana sebenarnya orang itu bisa masuk ke militer Israel? Bagi warga negara Indonesia, untuk masuk ke militer Israel, pada prinsipnya itu sangat tidak mungkin gitu kan. Militer Israel pada prinsipnya hanya bisa dimasuki oleh warga negaranya sendiri. Tapi Israel ini memiliki undang-undang istimewa guys yang disebut hukum kembali. Nah, ini adalah undang-undang yang memungkinkan siapapun yang memiliki keturunan Yahudi dimanapun mereka berada di dunia ini untuk mengajukan kewarganegaraannya sebagai warga Israel. Orang tuanya mungkin atau neneknya itu bisa aja dari golongan Yahudi. Dan kalaupun bisa ditelusuri hingga buyutnya, nah berkat undang-undang ini, warga Amerika, Perancis, Rusia, bahkan Indonesia pun bisa mendapatkan kewarganegaraan Israel gitu guys.
Asalkan silsilahnya itu ada darah Israelnya gitu guys, maka dia bisa tuh menjadi warga Israel. Nah, dan begitu kewarganegaraan Israel tadi diperoleh, langkah berikutnya adalah menanti gitu guys. Itulah yang namanya mahal guys. Mahal adalah jalur khusus yang memungkinkan keturunan Yahudi yang tinggal di luar negeri untuk datang ke Israel dan mendaftar sukarela ke militer Israel. Nah, program yang sudah berjalan sejak awal berdirinya Israel ini menerima ribuan pendaftar dari seluruh dunia setiap tahunnya. Warga Amerika, Perancis, Argentina, apapun kewarganegaraannya, jika dia memiliki keturunan Yahudi, maka dia bisa menjadi tentara Israel. Ringkasnya seperti itu, guys. Nah, untuk mendapatkan kewarganegaraan Israel lewat hukum kembali tadi, masuklah militer Israel nih lewat jalur mahal. Inilah jalur masuk warga negara asing ke militer Israel. Dan WNI ini kemungkinan besar menempuh jalur yang sama, guys. Nah, secara histori, jadi dia ini ada keturunan Yahudi yang menetap di Indonesia sejak era kolonial Belanda dulu. Dan ada kemungkinan salah satu dari keturunan mereka ini menempuh jalur ini guys, untuk masuk ke militer Israel. Namun disinilah masalahnya muncul lagi nih. Indonesia itu menganut prinsip kewarganegaraan tunggal. Jadi jika orang dewasa sudah memperoleh kewarganegaraan asing, maka kewarganegaraan Indonesianya itu otomatis harus hilang gitu. Tapi orang ini tercatat sedang bertugas di militer Israel dengan status kewarganegaraan Indonesia yang masih aktif gitu. Bagaimana bisa ini kan? Jadi dia ini ada kemungkinan gitu. Dia diam-diam memperoleh kewarganegaraan Israel tanpa melapor ke pihak berwenang Indonesia, atau pemerintah Indonesia belum tahu nih tentang fakta tersebut. Tapi bagaimanapun hasilnya ya sama aja ini kan. Ini adalah pelanggaran nyata gitu menurut hukum di Indonesia. Lalu menurut hukum Indonesia juga pada pasal 23 Undang-Undang Kewarganegaraan yang disahkan tahun 2006, jelas dalam undang-undang tersebut mengatakan jika seseorang nih yang masuk militer asing tanpa izin presiden, maka akan kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Begitu pula dengan orang yang mengucap sumpah setia kepada negara asing. Nah, masuk IDF pun berarti dia mengucapkan sumpah setia gitu kan kepada Israel. Nah, orang ini kemungkinan besar melanggar dua pasal sekaligus. Tapi disinilah nih interpretasi kalangan hukum berbeda pendapat di sini. Menteri Hukum Supratman menyatakan hilangnya kewarganegaraan itu akan terjadi secara otomatis. Begitu masuk militer asing, dia sudah bukan lagi warga negara Indonesia. Tapi sebaliknya, Menko Hukum Yusril itu menyampaikan pandangan yang berbeda gitu. Jadi secara hukum, hilangnya kewarganegaraan baru berkekuatan hukum setelah ada keputusan resmi Menteri Hukum yang dimuat dalam lembaran negara. Nah, sebelum itu, secara hukum dia masih warga negara Indonesia. Hukumnya jelas, tapi prosedur pelaksanaannya itu yang menjadi masalah. Lalu identitasnya harus diketahui dulu tuh, baru prosedurnya bisa dimulai. Namun saat ini identitasnya pun belum terungkap nih. Nah, jika identitasnya terungkap, apa yang akan terjadi? Nah, ada kasus serupa juga nih yang pernah terjadi nih. Ex anggota TNI El Satria Artumbara tuh, waktu dia masuk ke militer Rusia dulu. Nah, lalu belakangan dia menyesal nih dan menyatakan ingin kembali ke Indonesia. Lalu Kementerian Hukum bersikap tegas di situ. Begitu masuk militer asing tanpa izin presiden, kewarganegaraannya udah hilang tuh. Dan untuk kembali menjadi warga Indonesia harus mengajukan permohonan naturalisasi kepada presiden. Nah, WNI yang bertugas di militer Israel ini kemungkinan besar akan menghadapi jalur yang sama. Di media sosial muncul pula tuh tuntutan agar orang ini dikenakan undang-undang anti terorisme. Namun ini tidak tepat secara hukum guys, karena undang-undang anti terorisme ini diterapkan pada kasus bergabungnya seseorang dengan organisasi teroris yang tidak diakui secara internasional. Nah, misalnya ISIS gitu kan. Tapi militer Israel adalah militer negara yang sah. Oleh karena itu, kasus ini masuk ranah undang-undang kewarganegaraan, bukan undang-undang anti terorisme gitu. Lalu pada akhirnya hukum dari kasus ini pun bergantung pada satu hal. Apakah pemerintah Indonesia benar-benar bisa mengungkap identitas orang ini tanpa adanya hubungan diplomatik dengan Israel? Karena Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat khusus gitu kan. Lalu Presiden Prabowo baru-baru ini secara terbuka tuh mengumumkan tuh rencana pengiriman 8.000 personil TNI ke Gaza.
Ini adalah momen tepat nih ketika Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia itu bisa menunjukkan kepada seluruh dunia betapa tegasnya sikap mereka terhadap isu Gaza. Namun di saat itulah dokumen ini meledak gitu kan. Lalu TNI bersiap nih pergi untuk melindungi warga Palestina. Sementara ada satu orang berkewarganegaraan Indonesia yang mengangkat senjata tapi berada di pihak lawan gitu guys. Lalu secara simbolis tidak ada nih situasi yang lebih tidak nyaman kan dari kondisi ini. Tentu saja keduanya adalah persoalan hukum yang sama sekali berbeda. Pengiriman TNI adalah misi kemanusiaan yang diputuskan oleh negara. Sedangkan bergabung dengan militer Israel itu adalah pilihan individu itu sendiri kan. Namun dari sisi perasaan rakyat Indonesia, kenyataan bahwa keduanya ini terjadi dalam rentang waktu yang sama dan bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Dan kasus ini bukan hanya masalah Indonesia guys. Situasi serupa pun pernah terjadi di negara-negara lain. Afrika Selatan misalnya, memperingatkan warganya tuh dia yang bergabung dengan militer Israel dengan ancaman hukum menyatakan sikap yang tegas tuh. Australia sedang memantau sekitar 20 warganya yang bertugas di militer Israel. Nah, di Inggris nih, kalangan hukum mendesak penyelidikan kejahatan perang terhadap warga negaranya yang bertugas di militer Israel. Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan tunggal yang diatur dalam undang-undang. Jadi begitu masuk militer Israel, keluarga negara Indonesia harusnya hilang tuh. Namun orang ini tercatat dalam daftar pemegang kewarganegaraan ganda tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia sama sekali. Nah, memang melacak perubahan kewarganegaraan ini yang ada di luar negeri satu persatu itu adalah hal yang hampir mustahil dilakukan bagi negara manapun. Lalu apa yang harus dilakukan? Itulah tuh mengapa negara-negara seperti Australia dan Inggris ini mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mewajibkan secara hukum bagi warganya untuk melapor ke negara asal jika memperoleh kewarganegaraan asing atau bergabung dengan militer asing. Tuh. Alih-alih pengawasan sempurna, tanggung jawab hukum dibebankan kepada individu tuh. Indonesia pun sudah waktunya nih memilih sistem seperti ini. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Tulis pendapat kalian nih tentang kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Gua Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.